Zulfikar Hamonangan SH yang sering dipanggil Bang Zul, anggota DPR RI Komisi 7 fraksi Demokrat, kunjungan kerja ke PLTU Kronjo Cilacap, Jawa Tengah bersama dengan rombongan. Bang Zul menyoroti tentang polusi udara debu yang bertebaran disebabkan karena kapal tongkang yang mengangkut batu bara. Bang Zul meminta agar di lingkungan PLTU dibebaskan dari polusi udara, biar karyawan dan lingkungan nyaman udara bersih. Kemudian Bang Zul juga membahas tentang tenaga kerja yang putra daerah terutama warga Cilacap diutamakan. Seterusnya, Bang Zul menyarankan pembibitan mangrove, kalau bisa 1 juta 1 tahun untuk penanaman mangrove. Bang Zul juga mengatakan ada plus minusnya di PLTU Cilacap ini, yaitu di lingkungannya PLTU ada pemeliharaan binatang seperti rusa dan burung. Jadi supaya suasana indah dan lingkungan bersih. Terima kasih pimpinan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Puji syukur alhamdulillah kita dapat kumpul dalam rangka melaksanakan kunjungan kerja pada hari ini. Pertama-tama saya ingin meluruskan kembali bahwa saya bernama Zulfikar Hamonangan, sarjana hukum dan berstatus duda. Saat ini memiliki 1 orang putra, kuliah di Universitas Negeri UI semester 5, Pak Pimpinan, Pak Sugeng, ya, putra saya laki-laki, hanya ada 1. Ada anak angkat? Saya ngangkat pada Yang suka diangkat-angkat, bukan? Anak-anak angkat yang yang ya. Begitulah. Ada harapan untuk. Ya, dilanjutkan. Baik pimpinan, saya kebetulan tadi merupakan anggota yang pertama sampai ke sini karena saya perjalanan darat dari Jakarta dan alhamdulillah ditempuh dalam waktu 6 jam sampai ke sini. Sekitar jam 12 saya sudah sampai sini. Cuma karena saya lapar, saya keluar lagi dari sini pergi cari makan keluar. Dikasih, cuman saya nggak enak lah rasanya kalau belum mulai acara udah makan gitu. Jadi saya keluar. Jadi izin pimpinan, selama saya datang ke sini saya mengamati situasi yang ada di wilayah PLTU ini. Jujur saya katakan, saya melihat ada plus minusnya tempat ini dibangun baik untuk kepentingan pemerintah dan masyarakat, namun posisi duduk kita saja hari ini sudah tidak tepat pimpinan. Posisi kita duduk. Saya dari tadi ini menutup hidung, banyak debu sebetulnya datang dari sana. Banyak sekali debu yang bertabraran dari bekas apa itu tongkang ya, kapal tongkang yang mengangkat dan mengeluarkan batu bara. Itu debunya itu asal naik turun itu diangkat, kita masuk ke situ ditimbang atau gimana, itu bertebaran. Jadi ini posisi duduk kami aja, mohon sekali lagi nih pimpinan PLTU di sini, Bapak udah tahu lingkungan di sini debu banyak, jangan taruh kita di sini gitu loh. Bapak yang sebelah sini yang udah biasa ngerasain debu kan gitu. Jangan kita yang ada di sini seperti itu. Jadi saya terus terang merasa perlu ada cara bagaimana nih persoalan debu di sini nih cepat tuntas ini. Entah dengan Bapak pasang cara apa, jaring apa, dengan tumbuhan apa yang untuk bisa meresap debu ini tidak sampai ke organ tubuh manusia. Karena di sini Bapak selain kita melaksanakan kegiatan, juga harus menjaga keselamatan pekerja di sini. Mungkin nggak terasa, sebulan, 2 bulan, 3 bulan, lama-lama paru-parunya rusak semua di sini. Seperti itu. Jadi
Jangan sampai saya datang lagi ke sini nanti masih begini Pak. Jadi tolong ini dituntaskan lah. Apalagi Ya, tadi jangan sampai datang ke sini sakit paru-paru. iya, lebih baik saya sakit hati daripada sakit paru-paru Pak. Jadi mohon kiranya ini pimpinan juga tadi Pak Sugeng juga mengatakan warga masyarakat sekitar sini juga merasa ada satu keresahan terkait masalah debu. Saya juga sama. Lalu mungkin pimpinan ada hal yang positifnya juga di sini tentang mungkin ke depan geotermal juga harus mencontoh apa yang dilakukan di PLTU ini. Banyaknya pemeliharaan binatang hewan yang saya lihat tadi, ada rusa, ada burung, segala macam. Ini salah satu kode alam yang perlu dibuat agar tidak sering terjadi banyaknya kecelakaan terhadap dampak daripada PLTS ya, geotermal. Jadi ini salah satu contoh yang harus kita ambil juga. Jadi ada plus dan minusnya. Lalu yang berikutnya terkait masalah program pendidikan pelatihan tentang masalah pembangkitan listrik. Nah ini saya ingin tanya Pak, sejauh mana implementasi yang lulus tersebut bisa bekerja di sini? Harus punya target Pak terhadap putra daerah. Kenapa saya katakan demikian? Sekarang Jepang, Amerika itu sudah berubah Pak. Yang tadinya mengetes orang dari IQ, sekarang sudah lari ke EQ, emotional key yang dicari. Artinya apa? Kemampuan, keterampilan, mentalitas itu penting. Jadi dari pusat, tesnya di pusat, proses seleksi di pusat, lalu sudah selesai mereka dari pusat baru bisa ditempatkan bekerja di sini, itu yang sudah lulus dari pusat. Adapun yang bisa bekerja di sini bukan pegawai PLTU murni Pak, tapi hanya sebagai pegawai-pegawai penunjang saja yang sifatnya melalui kontrak outsourcing dan sebagainya. Tetapi kalau untuk pekerja tetap di PLTU itu sangat sulit mereka untuk bisa mendapatkan kesempatan itu. Jadi artinya penting saya rasa ya para pemuda yang ada di sini, generasi daripada warga masyarakat Cilacap sendiri yang sudah bekerja stay di sini. Dan yang berikutnya terkait masalah pohon mangrove Pak. Ini tadi saya belum melihat ada salah satu pembibitan mangrove. Ini semua PLTU ini seharusnya Pak, izin pimpinan, ini harus membuat pembibitan mangrove, dan ini bisa bekerja sama dengan masyarakat lokal daerah bagaimana mengembangkan pembibitan ini. Karena proses terjadinya abrasi ini terus menerus Pak terjadi. Kalau bisa 1 tahun harus punya target 1 juta mangrove satu PLTU itu. Ini penting Pak, izin Pak Sugeng, agar kita menghindari yang namanya abrasi. Jangan kita nanam mangrove di Arab Saudi, tapi di sini saya lihat dari tadi mulai saya berangkat dari ini nggak ada penanaman mangrove di sini. Ini kalau terjadi abrasi, apalagi di sini pernah diangkut besinya banyak terkikis pinggiran daripada pantai. Ini program daripada PLTU di sini apa? Apakah sudah ada untuk pembibitan mangrove yang dikembangkan secara luas? Nah ini penting. Nah artinya lahan yang sekian luas saya rasa bisa untuk dibuatkan program pembibitan tersebut. Artinya dampak sosial ini harus sudah kita pikirkan Pak. Kalau persoalan yang menyangkut masalah kebutuhan daya listrik itu juga penting, tetapi ingat jangan sampai kata Ebit GAD, Tuhan tidak bersahabat dengan kita gitu loh. Jadi jangan sampai Tuhan tidak bersahabat dengan kita karena kita tidak bersahabat dengan lingkungan. Sementara kebutuhan daripada pembangkit listrik ini juga membutuhkan dari alam, salah satunya batu bara. Nah kalau di kampung saya itu Pak, maaf Pak ya, itu jarang menggunakan batu bara di Sumatera Utara, Tapanuli Selatan. Banyakan mereka menggunakan Nasution, Lubis, begitu Arahap ya kan. Kalau di sini mungkin banyak menggunakan batu bara. Jadi kalau di Sumatera, di Mandailing itu kampung saya banyakan Nasution, Arahap, Lubis. Jangan tegang-tegang Pak ya, karena tegang ada tempatnya. Jadi itu saja mungkin pimpinan ya. Dari sisi lingkungan saya sangat memperhatikan persoalan lingkungan. Lalu masyarakat lokal kita perlu diperhatikan
Ya. Karena banyak sekali generasi muda kita jangan menjadi generasi anak bangsa, tapi jadi generasi anak bangsa. Kalau mereka Luar tidak biasa. punya peluang pekerjaan, berat nanti mereka untuk bisa bangkit di wilayah sendiri. Ya. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.